Lalu pada ayat surat 255, jadi di antara ayat infak ini terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya, asma, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat al-255 sering kita lebih masyhur ya, lebih terkenal dengan ayatul kursi ya. Yang mana kursi di sini jangan diartikan dengan kursi yang tempat duduk ya, karena bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Dan kursi memang bahasa Arab juga sekarang kursi dipakai untuk nama tempat duduk ya. Tapi istilah kursi di sini itu bukan tempat duduk Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bahwasanya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh ya. Itu saking besarnya, itu lebih besar daripada bumi dan alam semesta ya. Padahal kursi ini bukanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar ya. Masih ada lebih besar, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan-ciptaan lain yang tidak yang tidak kita ketahui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa. Di sini ada ayatut tauhid ya. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah ya. Tidak ada yang patut untuk disembah. Illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu ya? Karena setelah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Yang karena pertama adalah huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyu itu maha hidup, al-qayyum maha qayyum bahasa Indonesia. Berdiri. Maha berdiri. Ya, terus menerus mengurus. Jadi al-qayyum itu dalam artian bahasa Arabnya, dia bisa melakukan pekerjaan sendiri dan mengurus orang lain dan mengurus yang lainnya. Al-qayyum ya, maha mandiri. Qayyum. Dua nama ini adalah dua nama agung Allah Subhanahu wa taala, karena dari dua nama ini disitulah sifat-sifat lain dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala lain bersumber ya. Al-hayyu, dari kata al-hayyu yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dengan kehidupan yang maha sempurna ya. Di situ terdapat sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang lain ya. As-sam wal basar, maha mendengar, terus maha melihat, terus maha mengetahui ya. Al-ilmu, as-sam wal basar wal qudrah, itu semua dari bersumber dari al-hayawiyah atau al-hayyu ya, sifat al-hayyu Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qayyum ya, di situ sumber daripada sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat-sifat fi'liyah ataupun pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang jika dia mau lakukan ya dia lakukan. Kalau dia tidak mau ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mematikan ya, menghidupkan, al-muhyi, al-mumit ya. Terus ada sifat-sifat fi'liyah lain, misalnya an-nuzul ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam ya, itu an-nuzul. Dan itu tidak selamanya Allah Subhanahu wa taala turun. Dia turun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus ada di hadis-hadis yang ya kita sudah banyak bahas masalah sebenarnya pada pembahasan tentang asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Di
La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, dua nama yang agung ini ya, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Jika di dalam hadis disebutkan ya, saking agungnya nama Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala dimintai sesuatu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ya, perantaraan dua nama ini, maka doa itu tidak tidak akan ditolak ya. Pasti akan dikabulkan ya. Ya, di antara doa yang dalam hadis ya, Rasulullah SAW memakai nama ini adalah Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya, birahmatika astaghits ya. Dengan rahmatmu ya astaghits, saya meminta keselamatan ya. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu di antara doa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum ini dalam doanya. La ta'khudhuhu sinah ya. Allah Subhanahu wa taala ya, dari namanya sifat Al-Hayyunya ya, Maha hidup, tidak pernah kehidupan yang sempurna ya. Jadi tidak sama dengan kehidupan makhluk hidup yang lain ya. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala ya. Yang mana kehidupan itu bersumber dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinah ya. Sama sekali tidak ada yang namanya mengantuk ya. Apalagi tidur ya, wala naum. Jadi kehidupan yang maha sempurna ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Baginya apa yang ada di langit dan di bumi ya. Apa arti daripada baginya itu? Apa-apa yang ada di langit dan bumi ini berada di bawah kekuasaannya ya. Itu semua adalah miliknya, milkuhu ya, wa mulkuhu ya. Milkuhu kepemilikannya, wa mulkuhu, dan di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengatur itu semua. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Dan di hari kiamat nanti tidak ada yang berhak untuk memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua syarat ya untuk syafaat ini ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha dan surat Maryam ya. Yaitu ridha lisyafi wa ridha lil masyfu'. Iznu lisyafi wa ridha lil masyfu' ya. Yaitu izin bagi memberikan syafaat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang diberikan syafaat ya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya, apa-apa yang telah mereka ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala telah mereka lewati ya, masa lalu mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya sejak dari belum diciptakan ya. Dan wa ma khalfahum ya, dan apa yang akan terjadi nanti terhadapnya ya setelah itu ya, sampai masa yang Allah kehendaki ya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ini berarti ya, arti daripada ayat ini bahwasanya ilmu manusia itu amat sangat sedikit ya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diungkapkan ya di dalam sebuah hadis ya,
perbandingan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu manusia, jika kita masukkan telunjuk ke air laut ya, lalu mengangkat telunjuk tersebut, maka ilmu manusia itu yang tersisa air yang nempel. menyangkut di telunjuk tersebut ya, dibandingkan dengan samudra yang luas tersebut. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmu manusia itu yang mereka ketahui hanya yang dikehendaki untuk dibuka kepada mereka ya. Kehendaki Allah Subhanahu wa taala dibuka kepada mereka ya. Wa ma utitu minal ilmi ya, illa qalila ya. Wa ma utitu minal ilmi illa, dan ilmu yang diberikan kepada kalian itu amat sangat sedikit ya. Kalaupun manusia itu menganggap bahwa mereka telah sampai kepada zaman teknologi yang luar biasa ya, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya dimaksud yang kursi di sini adalah ya bukan tempat duduk ya, tapi tempat kaki Allah Subhanahu wa taala ya. Tempat kakinya saja ya, wasi'a kursiyyus samawati, seluas alam semesta ya. Yang mana alam semesta itu sampai sekarang belum bisa didefinisikan berapa luasnya, sampai orang yang paling hebat pun tidak bisa mengetahuinya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma ya, wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu ya. Ya, untuk mengurus ya bumi dan langit ini ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berat sama sekali, tidak memberatkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang Maha Al-Hayyu dan Al-Qayyum ya. Wa huwa al-'aliyyul 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi ya, Maha tinggi baik itu dalam zatnya maupun sifat-sifatnya ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang semuanya itu adalah Maha tinggi ya. Al-'Ali dan Al-'azim ya, Maha besar ya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala amat sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya di dalam ayat kursi ini terdapat ya dua nama agung Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Hayyu dan Al-Qayyum ya. Yang mana jika kita berdoa dengan dua nama ini, menurut seperti disebutkan oleh Rasulullah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan setelah itu juga disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Juga kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya inilah ayat yang paling a'zam ya, paling agung atau paling besar ya, ayat dalam Al-Qur'an ya. Di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah diriwayatkan Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab ya. Rasulullah suatu hari pernah bertanya, ayat yang manakah yang paling agung di dalam Al-Qur'an ya? Mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam ya. Sampai berulang-ulang Rasulullah bertanya seperti itu, lalu beliau menjawab sendiri ya, ayatul kursi ya. Karena itu dalam hadis-hadis lain pun dianjurkan untuk membaca ayat kursi ini dalam beberapa kesempatan ya. Baik itu pada waktu mau tidur ya, setiap selesai sholat